Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana, mari bersama-sama kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, berbahagia sekali pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di wihara ini untuk menambah kebajikan dengan kita membaca parita, bermeditasi, dan bersama-sama kita mengulang kembali Dhamma ajaran Guru Agung kita Sang Buddha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, pada kesempatan malam hari ini saya akan menguraikan Dhamma tentang kemalasan. Bagaimana cara mengatasi kemalasan. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu pernah merasa malas? Pernah ya? Seharian tuh pengennya nggak pengen apa-apa, pengennya rebahan aja gitu. Kira-kira pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Terus kira-kira penyebabnya apa? Kenapa kok kita merasa malas? Gaya manit kasurnya lebih besar. Ada yang punya alasan lain? Kenapa, Bu? Nggak enak badan. Oke. Kira-kira kalau kita malas itu akibatnya apa ya? Berantakan, pekerjaan terbengkelai ya. Nah, sebenarnya kita tahu ya, kalau kita malas akibatnya seperti itu. Kemudian kebalikannya nih, apakah Bapak Ibu juga pernah merasakan satu hari itu rasanya bersemangat, tidak ada kemalasan sama sekali? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Kenapa kira-kira kok muncul semangat? Jadi nggak ada malasnya sama sekali. Kira-kira kenapa? Badannya panas, jadinya timbul semangat. Ada yang alasan lain mungkin? Senang dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, kita bisa bandingkan. Tadi satunya malas, satunya semangat. Kira-kira kalau kita bersemangat itu akibatnya apa? Pekerjaan beres ya. Pekerjaan beres, terus bisa segera nyantai gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, sebenarnya kita sebenarnya sudah tahu ya bahwa malas itu akibatnya apa. Kemudian kalau kita semangat akibatnya apa. Tapi kadang-kadang rasa kenyamanan, kalau menurut saya, yang menyebabkan kita jadi ogah-ogahan. Kita pengennya nyaman, ya udah gini aja gitu. Sehingga mau apa-apa tuh males. Lah mumpung libur lah, males-malesan kayak gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Ada salah seorang ulama atau bahkan juga seorang guru besar dan juga seorang sastrawan, yaitu Buya Hamka, mengatakan bahwa salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi kadang-kadang rasa nyaman itu membuat kita menjadi budak. Kita pengennya merasakan nyaman. Jadi sebelum saatnya istirahat, kita pengennya segera istirahat. Nah, itu yang menyebabkan kita menjadi malas.
Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, kadang-kadang kita sudah merencanakan ya, hari ini mau kerja ini, sudah punya detail kira-kira yang mau saya kerjakan apa. Tapi karena muncul rasa malas, jadi akibatnya rencana itu gagal total. Karena kita lebih mendahulukan kemalasan kita. Jadi apa yang kita rencanakan dari awal, pengen ini, pengen itu, kemudian tidak bisa terlaksana karena rasa malas itu lebih mendominasi. Rasa malas itu lebih kita kedepankan. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu, pekerjaan jadi berantakan, kacau semua. Jadi ini enggak beres, itu enggak beres, ini enggak beres, itu enggak beres, karena kita lebih mengedepankan kemalasan. Nah, kalau kita melihat budaya suatu bangsa, mungkin Bapak Ibu tahu ada satu negara yang kira-kira punya disiplin yang kuat, sehingga kita menganggap bahwa bangsa itu mungkin hanya sedikit yang masyarakatnya mempunyai rasa malas. Bangsa itu terkenal dengan bangsa yang punya etos kerja yang baik, punya disiplin yang baik. Mungkin Bapak Ibu tahu negara mana itu? Jepang ya. Jadi hampir semua orang paham bahwa Jepang adalah negara yang punya budaya yang luar biasa, punya budaya disiplin yang kuat, sehingga terkenal di mana-mana bahwa orang Jepang itu adalah orang yang hampir-hampir tidak punya rasa malas. Meskipun mungkin juga ada, tapi sebagian besar masyarakatnya punya budaya disiplin yang kuat, punya etos kerja yang kuat, sehingga terkenal dengan bangsa yang dikatakan paling rajin sedunia, begitu ya. Nah, kalau kita melihat, ini saya melihat dari beberapa tayangan di media sosial mengatakan bahwa di Jepang itu mereka rata-rata punya jadwal yang rutin. Jadi mereka memang sudah menjadwalkan dirinya untuk mendisiplinkan. Jadi rata-rata mereka bangun antara pukul 6 sampai pukul 7 itu sudah bangun. Tidak ada yang malas-malasan jam 8, jam 9 baru bangun. Kemudian setelah itu mereka sarapan, berangkat kerja, kemudian makan siang juga mereka sekitar jam 12-an, habis itu kerja lagi, kemudian selesai kerja sekitar jam 5 atau jam 6, mereka balik, kemudian setelah itu makan malam jam 6 sampai jam 10, kemudian setelah itu jam 10 rata-rata mereka sudah pada tidur. Rutinitas seperti itu terus. Jadi mereka punya jadwal yang padat, mereka punya jadwal yang rutin seperti itu. Memang untuk hari libur biasanya lebih longgar, kadang-kadang mereka jam 8 baru bangun, jadi lebih santai lah karena memang tidak hari libur, tapi mereka selama hari-hari kerja itu mereka punya disiplin yang ketat. Kemudian juga biasanya kalau pada hari Sabtu itu restoran-restoran buka sampai malam, tapi pada hari Minggu biasanya tutup lebih awal karena Seninnya mereka harus bekerja. Jadi itu rutinitas yang dimiliki oleh orang Jepang. Dan biasanya orang Jepang itu lebih suka berangkat dan pulang kerja itu menggunakan kendaraan umum. Meskipun kita kenal Jepang adalah produsen kendaraan bermotor terbesar. Ya. Jadi kendaraan bermotor, dia banyak memproduksi kendaraan bermotor baik mobil atau motor, tapi mereka nggak mau pakai loh. Mereka lebih senang pakai kendaraan umum. Ini ironis sekali dengan negara kita yang kebanyakan import, tapi suka dengan menggunakan kendaraan pribadi. Sangat berbeda dengan yang ada di Jepang. Mereka memproduksi tapi nggak dipakai. Mereka produksi jual keluar. Mereka lebih suka pakai kendaraan umum. Nah mungkin juga kita bisa protes lah, di sana kan pelayanannya bagus, di sini kan nggak terlalu bagus. Begitu. Kadang-kadang kita bisa protes seperti itu. Tapi kita bisa lihat bagaimana mereka bisa mempunyai sistem transportasi yang bagus karena tadi dari awal mereka punya disiplin yang bagus. Sehingga orang nyaman pergi dengan kendaraan umum.
beda dengan di sini. Mungkin juga karena status quo, mungkin merasa kalau wah saya menggunakan ini, merasa dirinya itu wah lebih dari yang lain, seperti itu bisa juga. Tapi kalau kita melihat dari kedisiplinan, memang kita lihat di sana seperti itu. Jadi kemudian juga mereka mempunyai kebiasaan bekerja lebih lama dari jam biasanya. Jadi pekerjaan lembur itu bagi mereka biasa. Itu mungkin juga yang menyebabkan mengapa Jepang terkenal sebagai negara yang sukses. Nah, sekarang kita lihat apa sih budaya yang diterapkan di sana sehingga mereka punya disiplin yang kuat, mereka punya etos kerja yang kuat. Pada waktu saya searching di YouTube itu ada banyak sekali budaya-budaya yang dikembangkan di Jepang sejak dini. Sejak anak-anak mereka sudah dilatih seperti itu. Tapi dari beberapa itu saya merangkum ada 3 hal yang mungkin bisa saya sharingkan di sini. Bagaimana orang Jepang bisa punya etos kerja yang seperti itu. Yang pertama adalah ikigai. Ikigai, nggak tahu saya bacanya gimana, tulisannya ikigai. Mungkin bacanya ikigai atau gimana gitu ya. Jadi tulisannya I-K-I-G-A-I, ikigai. Di mana artinya iki itu hidup, kemudian kai itu realisasi harapan. Artinya adalah ikigai itu menemukan tujuan hidup. Jadi kalau dalam melakukan pekerjaan apapun, itu digunakan sebagai tujuan hidup, maka muncul semangat. Tidak akan lagi ada kemalasan. Kenapa? Karena tujuan hidup itu seperti ini, bahagia dengan pekerjaan yang dilakukan. Atau mungkin bagi yang masih sekolah, bahagia dengan belajar. Jadi belajar itu bukan paksaan, belajar itu bukan karena dituntut oleh orang tua, karena dituntut oleh guru, tapi belajar itu suatu kebahagiaan. Kita merasa bahagia kalau belajar, bagi anak-anak yang masih belajar. Ya, bagi kita yang sudah bekerja, kita bahagia dengan bekerja. Bekerja itu suatu kebahagiaan. Tujuan hidup saya bekerja, tujuan hidup saya belajar. Dengan begitu, maka nggak mungkin kita menjadi malas. Karena kita bahagia dengan apa yang kita lakukan. Kita bahagia dengan pekerjaan yang kita jalani. Jadi kalau kita sudah merasa bahagia dengan pekerjaan yang kita jalani, maka untuk memunculkan rasa malas saja nggak bisa. Kita senang. Kita senang dengan pekerjaan kita. Kita senang dengan apa yang kita pelajari. Demikian juga dengan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sepele, misalnya kita meditasi atau kita baca parita. Kalau kita merasa senang, kita akan melakukannya, tidak ada kemalasan di sana. Jadi muncul energi untuk melakukan itu, karena kita bahagia dengan tujuan hidup yang kita pilih. Jadi kalau kita gunakan pekerjaan sebagai ikigai, maka muncul semangat di dalam diri kita untuk melakukan itu. Tidak akan ada malas-malasan lagi, nanti dulu. Kadang-kadang kita sering menunda-nunda pekerjaan, nanti dulu sebentar lagi, lama-lama ya beberapa berbentar-bentar malah. Jadi nggak cuma sebentar tapi berbentar-bentar. Akhirnya semuanya jadi terbengkalai. Karena kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan hidup. Tapi kalau pekerjaan kita jadikan sebagai tujuan hidup, idenya adalah kita bahagia dengan apa yang kita kerjakan, maka kita bisa menghilangkan, kita bisa mengatasi kemalasan itu. Jadi kalau misalnya mau bangun pagi aja jika juga sudah tertanam di dalam hati kita, pagi harus bangun karena harus kerja, harus beresin ini, beresin itu, beresin ini, beresin itu. Sehingga tidak terpaksa untuk bangun pagi. Kita mengawali hari itu dengan happy, kita mengawali hari dengan bahagia. Karena kita punya tujuan hidup supaya pekerjaan kita beres. Itu yang pertama, prinsip hidup
yang dimiliki oleh Jepang yang dilatih sejak dini, yaitu Ikigai, menemukan tujuan hidup. Kemudian yang kedua adalah Kaizen. Kaizen, Kai itu berubah, Zen, mungkin juga seperti kita dengar di sana ada Buddha Zen ya, Zen itu kebijaksanaan. Jadi artinya perubahan hidup yang bisa dicapai secara perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Kaizen ini terkenal dengan prinsip 1 menit. Artinya apa? Jadi Kaizen ini prinsipnya adalah melatih seseorang untuk melakukan sesuatu dalam 1 menit setiap hari secara konsisten. Jadi prinsip Kaizen ini awalnya adalah pokoknya kamu melakukan ini 1 menit aja. Tapi tiap hari rutin. Misalnya tiap pagi kita mau meditasi misalnya. Kita punya tekad saya pengen meditasi. Supaya nanti bisa menjalankan pekerjaan dengan lebih fokus, lebih konsentrasi, saya tiap hari mau meditasi. Awali dengan 1 menit. Tapi rutin setiap hari selalu pada waktu yang sama, pada jam yang sama, kita melakukan meditasi. 1 menit, besok lagi 1 menit, besok lagi 1 menit, terus seperti itu. Nanti lama-kelamaan akan muncul, wah kurang nih 1 menit, 2 menit, 5 menit, mungkin bisa 10 menit, mungkin bisa 1 jam. Tapi harus konsisten, diawali dari hal yang kecil, 1 menit cukup. Atau mungkin kita punya kebiasaan membaca misalnya. Karena sekarang ini banyak di antara kita yang budaya membaca itu kurang. Lebih banyak budaya lihat media sosial. Jadi budaya membaca kita sangat kurang. Jadi misalnya kita punya komitmen, saya mau tiap hari mungkin sebelum tidur baca buku apapun 1 menit, hari 1 menit, besok 1 menit, besok lagi 1 menit, mungkin muncul kegembiraan bisa juga tambah 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam bisa. Jadi pengetahuan kita bisa bertambah karena kita suka baca buku. Jadi ini hal yang sederhana sebenarnya. Jadi untuk melakukan hal-hal yang besar, itu harus bisa dimulai dari hal yang kecil, tidak harus sesuatu itu harus besar gitu. Kadang-kadang kita pengennya itu sesuatu langsung besar, tapi cuma sekali, 2 kali, 3 kali, habis itu enggak lagi. Nah itu yang menjadi kendala bagi kita. Kalau kita menerapkan prinsip Kaizen ini, rutin, 1 menit cukup, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Kita menjadi terbiasa untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, yang berguna, itu dari hal yang kecil. Jadi hal yang kecil lama-lama rutin, konsisten. Itu yang penting. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa fokus dan konsisten pada apa yang kita lakukan. Jadi meskipun hanya 1 menit, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan komitmen setiap hari, maka itu akan bermanfaat sekali. Dengan begitu, rasa malas ini sudah tersingkir dengan sendirinya, karena kita punya fokus, kita punya komitmen untuk melakukan hal-hal yang baik setiap hari, pada jam yang sama misalnya. Jadi meditasi, baca buku, atau apapun yang bermanfaat, baca parita mungkin. Kita merasa kalau baca parita mungkin merasa nyaman, merasa tenang, ya kita baca parita tiap malam atau tiap pagi. Sebelum tidur atau sesudah bangun tidur kita awali dengan baca parita, meditasi. Rutin, 1 menit, 2 menit, 5 menit lah sampai sama dengan meditasi. Nanti lama-lama kita akan terbiasa. Dan kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membunuh rasa malas, akan menyingkirkan rasa malas. Kita tidak lagi merasa malas, karena apa? Kita punya komitmen, kita punya kebiasaan-kebiasaan baik.
akan menyingkirkan iming-iming dari rasa malas yang nyaman-nyaman tadi. Itu prinsip yang kedua yang dimiliki oleh orang Jepang, yaitu Kaizen. Perubahan dalam hidup yang dimulai dari hal-hal kecil. Prinsip 1 menit. Tapi rutin konsisten. Dengan rutin dan konsisten, maka rasa malas ini akan tersingkir dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah Keisan. Tulisannya Keisan, saya nggak tahu lafalnya gimana. Saya coba cari di Google Translate, itu bacanya Kisang. Tapi artinya kok beda gitu, saya nggak yakin, makanya itu. Saya coba cari di Google Translate, kok artinya nggak sama dengan ini. Jadi Keisan atau Kisang ini adalah artinya pentingnya perubahan dan perubahan yang konsisten dalam bekerja. Di mana di dalam bekerja itu memerlukan kreativitas, daya inovasi, dan produktivitas. Jadi intinya dari Keisan ini adalah kita punya kreativitas, daya inovasi, dan produktivitas. Dalam melakukan satu pekerjaan, itu kita berusaha, kita berjuang, bagaimana bisa lebih kreatif, bagaimana bisa lebih punya inovasi, bagaimana bisa lebih produktif. Intinya apa? Intinya adalah kita tidak pernah berhenti belajar. Sehingga dengan begitu nanti akan bisa menghasilkan karya-karya unik, karya-karya yang kreatif, karya-karya yang bermanfaat. Kita bisa lihat misalnya dalam memproduksi kendaraan bermotor di Jepang itu ya, mobil itu kan desainnya ganti-ganti terus. Ya, karena mereka punya kreativitas, mereka punya inovasi, mereka punya produktivitas. Jadi dengan mendesain itu muncul, wah ini supaya lebih baik lagi gimana ya? Supaya lebih baik lagi gimana ya? Seperti itu. Jadi munculnya kreativitas, munculnya daya inovasi, membuat kita tuh bersemangat, nggak ada lagi males-malesan. Jadi setiap hari itu kita, nanti supaya lebih menarik gimana ya, lebih kreatif gimana ya. Dalam pekerjaan juga seperti itu misalnya. Sebagai pengajar misalnya, bagaimana supaya murid lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Butuh kreativitas, butuh inovasi. Kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu. Sebagai pelajar juga misalnya anak-anak supaya ini lebih kreatif gimana ya, supaya belajar itu lebih produktif gimana ya, supaya bisa menghafal lebih cepat gimana ya, supaya bisa memahami lebih gampang bagaimana ya. Jadi muncul di situ, dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan daya inovasi, dibutuhkan produktivitas. Misalnya dalam kita punya sebuah toko, kita bisa desain toko ini gimana supaya menarik, supaya bagaimana orang pelanggan tuh mau datang. Setiap hari merasa ada yang baru. Setiap kali merasa ada yang baru. Sehingga dari situ memunculkan rasa untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kita mau belajar dari yang lain. Kita mungkin bisa browsing dari internet untuk mendesain ini supaya baik gimana ya. Untuk mendesain supaya lebih menarik bagaimana ya. Jadi memunculkan kreativitas, memunculkan daya inovasi, memunculkan produktivitas. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang menarik. Sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi lebih bermanfaat. Bisa menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu 3 hal yang bisa kita kembangkan. Kita bisa latih dalam kehidupan kita supaya bisa menghilangkan rasa malas yang sering muncul. Jadi yang pertama tadi apa? Ikigai artinya adalah kita menemukan tujuan hidup. Dengan tujuan hidup kita menjadi bersemangat. Yang kedua adalah Kaizen. Kaizen prinsip 1 menit.
Jadi kita lakukan secara rutin, secara konsisten, sesuatu yang besar tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, tapi bisa dimulai dari sesuatu yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah geisang. Geisang artinya memunculkan daya kreativitas, daya inovasi, dan produktivitas. Nah, itu budaya-budaya yang dimiliki oleh orang Jepang. Lalu, apakah Sang Buddha tidak punya resep yang manjur? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara Dhamma, Sang Buddha tentunya juga punya. Jadi memang tadi saya ingin menyampaikan ini Sang Buddha sebagai yang terakhir. Jadi dalam hal mengatasi kemalasan ini, saya mau sampaikan dua hal. Yang pertama, budaya yang dimiliki oleh orang Jepang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ajaran Sang Buddha, Dhamma itu mengajarkan kita untuk bisa mengatasi kemalasan itu dengan cara gimana. Nah, kalau di dalam ajaran Sang Buddha, itu ada di dalam Vibhanga Sutta, Samyutta Nikaya, ada yang namanya Iddhipada, 4 Iddhipada. Iddhi, mungkin kita pernah dengar, Iddhi itu artinya adalah kekuatan batin, ya. Iddhipada ini artinya dasar-dasar kekuatan batin. Jadi sebenarnya kalau kita mengembangkan ini pun tidak hanya rasa malas yang hilang, tapi kita bisa punya kekuatan-kekuatan batin. Seperti yang disampaikan itu ada abinya itu ya, 6 kekuatan batin itu dasarnya dari sini. Tapi paling tidak dengan Iddhipada ini kita nanti bisa melenyapkan kemalasan yang mungkin kita miliki. Nah, yang pertama adalah canda. Canda ini artinya adalah keinginan untuk bertindak, untuk mencapai suatu hasil. Nah, mungkin kalau saya sampaikan keinginan itu yang terbesit dalam angan-angan kita adalah loba dan dosa. Ya, kadang-kadang keinginan dikaitkan dengan loba bukan dosa ya, loba dan raga, nafsu keserakahan dan nafsu indera. Jadi canda ini beda dengan loba dan raga. Kalau canda ini keinginan yang baik, sementara kalau loba keserakahan, kita ingin sesuatu yang lebih. Raga juga keinginan nafsu indera. Jadi canda ini beda dengan loba dan raga. Canda ini adalah keinginan yang baik untuk mencapai tujuan, tentunya dengan cara-cara yang benar. Kalau loba kan keinginan tapi menghalalkan segala cara apapun boleh, yang penting saya dapat itu. Kalau loba seperti itu. Tapi kalau canda ini keinginan yang benar, keinginan yang baik. Sehingga dengan memiliki canda itu akan muncul kepuasan dan kegembiraan dalam melakukan sesuatu. Jadi karena mungkin kita kita punya tujuan, misalnya saya hari ini pingin sukses bangun pagi, ya begitu. Jadi pengen sukses bangun pagi, kemudian candanya gimana? Ya dari awal malam sebelum tidur itu sudah bertekad, saya besok mau bangun pagi, saya senang bangun pagi karena dengan bangun pagi saya bisa lebih seger, bisa lebih sehat. Kemudian dilakukan dengan begitu, misalnya kita setel alarm ya, alarmnya bunyi itu langsung bangun. Kadang-kadang kalau tidak ada canda, muncul alarm, sebentar lagi ya, tunggu lagi. Atau kadang alarm dimatiin, tidur lagi. Nah, itu kalau kita nggak punya canda. Yang muncul adalah kemalasan, masih enak tidur, nggak mau bangun, seperti itu. Karena apa? Kita nggak ada canda. Kita tidak ada keinginan untuk mencapai sesuatu tujuan dengan cara yang benar. Jadi ini adalah hal-hal yang memunculkan kegembiraan karena kita senang dengan apa yang kita lakukan. Satu contoh misalnya begini, kalau misalnya besok itu mau ada field trip atau mau ada piknik,
Nah, kalau ada field trip atau piknik biasanya kan wah seneng banget. Besok mau ada piknik. Jadi begitu mau ada piknik atau ada field trip, mesti tidurnya nggak malam-malam. Karena muncul canda ini. Besok mau piknik. Wah, gimana ya supaya besok nggak bangun kesiangan, supaya bangun pagi. Begitu setel alarm, mungkin alarmnya belum bunyi udah bangun. Atau minta tolong dibangunin mama atau papa. Pa, ma tolong bangunin nanti ya. Belum dibangunin udah bangun. Karena ada canda di sini. Tapi kalau nggak ada canda, nggak ada apa sesuatu yang menyenangkan begitu, males. Alarm sudah bunyi, sudah dibangunin, nanti dulu ma, nanti dulu pa gitu. Karena nggak ada canda di situ. Tapi kalau ada canda, seneng banget. Alarmnya belum bunyi udah bangun, belum dibangunin mama, belum dibangunin papa sudah bangun karena ada canda, ada kegembiraan. Hari ini mau piknik kok, seneng banget. Sudah dipersiapkan dari awal gitu. Nggak mungkin bangun siang, ya. Jadi kalau ada canda nggak mungkin bangun siang. Nah, kalau kita bisa menjadikan itu setiap hari, maka nggak akan ada malas-malesan karena kita senang melakukan sesuatu. Jadi muncul kegembiraan, muncul kepuasan. Karena kita punya tujuan yang benar. Jadi punya keinginan yang baik untuk bisa mencapai tujuan, kita senang melakukan sesuatu. Jadi kalau apapun pekerjaan yang kita lakukan, itu kita melakukannya dengan senang, maka tidak akan muncul kemalasan. Karena kita senang melakukan itu. Kita senang dengan pekerjaan kita. Dengan kita menyenangi pekerjaan kita, maka kemalasan hilang, menyingkir. Nggak mungkin kalau kita senang dengan pekerjaan kita jadi males nggak mau, nggak mungkin karena sudah ada di dalam batin kita itu kesenangan dalam melakukan pekerjaan itu. Kita senang dengan apa yang kita lakukan, kita senang dengan belajar, kita senang dengan meditasi, maka tidak akan ada muncul lagi kemalasan untuk belajar, tidak akan muncul lagi kemalasan untuk meditasi, tidak ada lagi kemalasan untuk misalnya kita senang dengan berbuat baik. Tidak ada lagi kemalasan untuk melakukan kebajikan. Kita merasa senang dengan kebajikan yang kita lakukan. Itu yang pertama, canda. Kesenangan untuk mencapai tujuan. Kesenangan yang baik untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah wirya. Wirya sering juga diterjemahkan sebagai semangat. Jadi ini ada usaha untuk mencapai tujuan itu. Jadi kita begitu ada usaha, ada semangat di dalam mengerjakan sesuatu, kita akan mendedikasikan untuk pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kita mau berkorban, kita mau mengorbankan waktu, karena kita bersemangat dengan pekerjaan kita. Kita korbankan waktu, mungkin kita mengorbankan, kita harus mengeluarkan keringat, mengeluarkan darah dan air mata. Nah, kadang-kadang ada istilah gitu ya, kita harus keluarkan keringat, darah dan air mata, karena kita punya semangat, kita punya usaha untuk mencapai itu. Sehingga nggak ada lagi malas-malesan, karena sudah muncul di dalam diri kita, muncul di dalam batin kita semangat. Kita bersemangat dalam melakukan pekerjaan itu. Sehingga kita mau berjuang keras, kita mau berusaha untuk mencapai tujuan itu. Karena ada usaha, karena ada wirya, ada semangat. Sehingga kemalasannya akan menyingkir, karena kita semangat dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, kalau kita bisa memunculkan semangat di dalam setiap pekerjaan kita, maka kemalasan ini akan hilang. Kita akan punya etos kerja yang baik. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jepang tadi. Karena kita punya wirya, kita punya semangat, kita mau berjuang untuk mencapai itu. Kita mau berkorban untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kita mau belajar, kita mau sukses, kita mau belajar, kita pengen hidup kita bahagia, kita berjuang untuk mencapainya. Kita bersemangat untuk mencapainya. Nah, itu tadi faktor kedua, wirya, semangat untuk mengatasi kemalasan. Kemudian yang ketiga adalah cita.
Cita itu bisa diartikan sebagai pola pikir, mindset. Jadi kita punya pola pikir untuk memperhatikan sesuatu itu dengan sepenuh hati. Kita memperhatikan sesuatu dengan kewaspadaan. Dalam melakukan pekerjaan kita waspada dengan apa yang kita lakukan, tidak ceroboh, tidak lengah. Kadang-kadang karena kita merasa senang, kemudian kita bisa lengah. Kita tidak waspada, sehingga pekerjaan itu akan terbengkelai. Tapi kalau kita punya mindset, kita punya pola pikir yang benar untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita pantang menyerah, kita fokus, maka pekerjaan itu akan sukses kita laksanakan. Jadi kita punya pola pikir yang benar untuk bagaimana kita bisa fokus, kita bisa pantang menyerah dalam melakukan pekerjaan itu. Jadi kita memperhatikan dengan sepenuh hati terhadap hal-hal yang sedang kita kerjakan tanpa membiarkannya begitu saja. Jadi kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Dari saat ke saat kita fokus. Ini adalah cita. Fokus, waspada dengan apa yang kita kerjakan. Tidak lengah. Dengan begitu, pekerjaan yang kita lakukan akan bisa berhasil. Nah, dengan kita mempunyai cita, dengan kita punya kewaspadaan, dengan kita punya pola pikir yang benar, maka menyingkirlah kemalasan itu dengan sendirinya. Tidak mungkin kalau kita sedang fokus kemudian muncul kemalasan, hilang sendiri. Karena kita fokus, kemalasan ini akan menyingkir dengan sendirinya. Itu adalah faktor ketiga di dalam iddhipada, yaitu wirya. Kemudian faktor yang keempat adalah vimangsa, penyelidikan. Artinya apa? Kita merenungkan, kita menyelidiki alasan-alasan di dalam hal kita mengerjakan sesuatu. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya harus mengerjakan ini? Kita selidiki. Kita tidak lagi suka sama tidak suka. Jadi yang muncul di sini adalah ini bermanfaat apa tidak bermanfaat. Kalau kita meladeni suka sama tidak suka, begitu ketidaksukaan muncul, kita akan malas melakukan itu. Tetapi kalau kita menyelidiki ini kira-kira bermanfaat apa tidak, begitu kita lihat manfaatnya, maka meskipun tidak suka, itu nanti akan kita tetap kerjakan. Kita tidak akan lagi bermalas-malasan karena melihat manfaat yang kita lakukan. Kita melihat manfaat yang akan kita dapat. Manfaatnya apa? Begitu kita tahu manfaatnya, maka akan muncul semangat untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi kita menyelidiki apa saja sih cara yang bisa kita lakukan. Bahkan dengan vimangsa ini kita bisa menyelidiki bagaimana caranya supaya kita bisa lebih mudah mengerjakan suatu pekerjaan. Bagaimana kita bisa lebih produktif. Karena kita ada penyelidikan. Oh, kalau caranya seperti ini gimana ya? Supaya lebih baik lagi gimana ya? Ada penyelidikan di situ. Kalau saya melakukan dengan cara ini, saya coba deh. Kalau cara seperti itu gimana? Kita coba. Kemudian kalau nggak berhasil, coba lagi cara yang lain. Nggak berhasil, coba lagi cara yang lain. Jadi dengan penyelidikan ini akan memunculkan semangat, akan memunculkan kewaspadaan, akan memunculkan kesenangan di dalam kita melakukan sesuatu. Jadi rasa tidak suka itu akan hilang. Meskipun kadang-kadang muncul sedikit-sedikit ya, tapi dengan penyelidikan itu akan membuat kita jadi lebih bersemangat. Kita tidak lagi merasa malas. Meskipun mungkin kadang-kadang muncul rasa tidak suka, tapi karena kita merasa itu bermanfaat apa tidak bermanfaat, maka akan tetap kita lakukan. Karena kita merasa itu ada manfaatnya. Nah, ini adalah hal yang keempat yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu vimangsa atau penyelidikan. Jadi ini 4 hal yang diajarkan oleh Sang Buddha, bagaimana kita bisa mengatasi rasa malas. Coba kita ulang lagi. Yang pertama tadi adalah canda.
Canda artinya adalah niat, keinginan yang baik, niat yang baik untuk senang melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah wirya, semangat, usaha. Yang ketiga adalah cita, waspada. Kemudian yang keempat adalah wimangsa, penyelidikan. Nah, 4 hal ini yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bagaimana kita bisa mengatasi kemalasan. Begitu kita mengembangkan ini, maka kemalasan tidak akan ada lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, kita tinggal pilih nih, ada 2 pilihan. Mau pakai caranya orang Jepang, yang 3 hal tadi, ya, atau kita mau pakai caranya Sang Buddha. Semuanya sebenarnya sama. Jadi kalau kita lihat, rasa malas itu karena kita ingin kenyamanan. Jadi kalau kita kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya kemalasan itu muncul karena loba, dosa, dan moha. Loba, keserakahan terhadap kenyamanan. Kita pengennya nyaman gitu. Dosa, kebencian, tidak suka terhadap hal yang tidak nyaman. Kemudian moha, karena kita tidak tahu manfaatnya apa. Jadi sebenarnya sumbernya adalah balik lagi ke loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Kemudian kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh orang Jepang, budaya di Jepang, maupun apa yang dilakukan oleh Sang Buddha, itu sebenarnya juga ada 3 hal. Sila, samadhi, panya. Sila adalah moralitas, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan hal-hal yang baik, moral. Samadhi, konsentrasi, perhatian. Dan panya, kebijaksanaan. Kita punya kebijaksanaan untuk menentukan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, jadi inilah bagaimana cara kita mengatasi kemalasan. Dan ini bukan hanya untuk kita sharingkan bersama, tapi butuh untuk kita jalankan. Dengan menjalankan itu, kita akan mendapatkan manfaat dari Dhamma. Kita akan mendapatkan manfaat dari bagaimana kita bisa mengatasi kemalasan. Jadi marilah kita bersama-sama untuk praktek 3 hal tadi, yang Ikigawa, Kaizen, sama Keisang, atau kita praktek canda, kemudian wirya, cita, dan wimangsa. Dengan begitu, dengan kita mau menjalankan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita akan lebih baik dan kehidupan kita akan lebih bahagia. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.